Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas? Iyalah, taruh belakang. Ibu taruh minum temannya nanti. Yang di pojok jelas? Yang di pojok sini jelas? Di sana ajukan di bawah kalau jelas. Oke. Biasanya saya ngecek suara di mana-mana gampang, tergantung jawaban dari pertanyaan saya. Kalau jelas jawab dengan jujur. Untuk akhwat semuanya, untuk saudara sahabat sedekahku semuanya, untuk ibu-ibu semuanya, setuju nggak dengan poligami? Cuma ngecek suara. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa may yuridillahu fi khairan yufaqihu fid-din. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamis fihi sallallahu tariqan ilal jannah. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kesehatannya. Diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama, seluruh gabungan PNI Hongkong dari Firdaus, mana lagi KRD, KRDH, pokoknya semua yang hadir, mudah-mudahan Allah berkah hidupnya dunia sampai akhirat. Kedatangan saya membawa keberkahan yang sakit-sakit, mudah-mudahan Allah angkat. Yang masih punya masalah dalam hidup, mudah-mudahan diberi penyelesaian yang terbaik. Yang jomblo-jomblo, mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Yang sudah berjodoh, belum ada keturunan, mudah-mudahan hamil selamanya. Yang sudah lama ditinggal pergi suaminya, mudah-mudahan mendapatkan ganti suami yang lebih baik. Yang sudah lama menjanda, mudah-mudahan dapat duda yang kaya raya. Yang soleh, yang warisannya banyak, hidupnya tidak sebentar. Masih belum kondusif, izinkan saya, karena masih banyak yang di luar, maka boleh merapat ke depan. Sobat semuanya, karena yang di luar banyak yang nggak bisa masuk. Merapat lagi, merapat lagi. Gimana caranya? Aku mau pakai dari jambu di sana. Yang ini di belakang. Malah Ramuni. Cek.
Dan diri ke situ naik tanggung. Yang belakang bisa dengar dengan mic ini ya. Dengan ini dengar nggak nih? Hah? Masuk. Yang ini dengar tidak. Jadi pakai ini. Itu dimatiin, yang lain mati. Sudah cukup. Sabar, sabar, Dewi. Tolong panitia tiangnya ini dirobohkan. Semuanya tangan kanan diangkat. Ya, tempelkan ke pundak sebelah kanannya, tempelkan ke pundak sebelah kanan. Semuanya ikuti saya, semuanya ikuti saya. Ikuti saya. Mbak. Bu. Di. Kita ke sini untuk pengajian. Jangan ngobrol terus. Tolong diam. Biar dapat berkah. Ini usaha kita. Untuk meraih jalan surgawi. Untuk itu tolong diam. Jangan main HP. Kanan kiri. Tempelkan ke kiri. Mbak. Bu. Dik. Memang benar. Sejak tadi saya cerewet. Ngobrol terus. Lambe turah. Untuk itu tolong ingatkan saya. Kalau nanti mainan HP saya serahkan panitia untuk hadiah. Mudah-mudahan kita semua bertemu di sini dan reuni di surga. Dari atas, kencang dari atas. Amin. Ya Rabbal alamin. Kumpulkan kepala sebelahnya. Amin. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ya, kapan saya mau makan, sudah makanannya nggak usah dikeluar-keluarin, sudah aja. Minum aja udah cukup. Sudah fokus? Sudah fokus? Saya akan mulai kalau semuanya sudah fokus. Yang kedua, saya tidak ingin ini masa habis pemilu. Saya tidak ingin pemilu membuat kita putus silaturahmi. Mau pilih
01, 02, 03 nggak peduli, yang penting kita harus bersaudara. Setuju? Pak, kalau partainya menang nggak dapat apa-apa, betul? Pak, kalau partainya menang tetap kita tetap status kita di sini sama. Gajinya nggak akan naik kan? Maka untuk itu paling dapat kaos sablonan lutut. Maka buat apa itu semuanya? Maka saya uji semuanya harus kompak. Ini sebelum saya mulai. Saya akan uji kekompakan, yang nggak kompak berdiri pulang. Ini yang membuat BMI nggak maju gara-gara orang-orang yang nggak kompak ini. Supaya setuju kompak? Ya Tullah ma'al jamaah. Allah akan memberkahi kita kalau kita ada dalam kebersamaan. Kalau saya bilang satu, semuanya tepuk satu. Bukan tepuk tangan, tepuk satu. Nah, kalau saya bilang dua, tepuk dua. Kalau saya bilang tiga, tepuk tiga. Kalau saya bilang empat, gak usah tepuk. Nanti yang tidak kompak berdiri, kita usir pulang. Langsung dikirim ke center, besok dipulangkan aja. Semuanya fokus. Fokus. Satu. Agak kompak lain. Ulang. Satu. Dua. Dua. Satu. Tiga. Dua. Satu. Empat. Pulang. Itu bikin gak kompak. Empat itu gak usah tepuk. Itu nanti kalau jadi pejabat pasti korupsi. Gak ada kegiatan main anggaran aja. Ulang. Dua. Satu. Tiga. Dua. Satu. Dua. Empat. Fokus. Kalau saya bilang satu, tangan kanan begini. Semuanya. Satu, tangan kanan ini. Satu. Dua, tangan kiri dinaikkan. Ditusukkan ke tangan sebelahnya. Tangan temannya. Tangan temannya. Tangan temannya. Gini dong, gini. Hei, fokus dulu. Ini lama gak ditusuk. Tangan kanannya. Saya akan mulai kalau semuanya fokus. Saya kalau bilang tiga, saya bilang tiga, tangan kanan nangkap, tangan kiri menghindar. Oh. Kayak ciri-ciri. Kalau fokusnya ke kiri, maka bisa menghindar tapi nggak bisa nangkap. Kalau fokusnya ke kanan, bisa nangkap tapi nggak bisa menghindar. Siapa yang hebat? Yang hebat yang bisa nangkap sekaligus bisa menghindar. Siapa yang paling tidak fokus, nangkap nggak bisa, menghindar nggak bisa. Sampai tangkapan Turunkan semuanya. enggak kalau sampai niki sama niki. Ini volumenya nggak bisa dinaikkan lagi. Saya biar ngerti ya. Oh ya, terus. Sudah. Tapi sudah dengar belum di belakang? Aku nangkep deh. Oke, satu. Dua. Agak turun biar Rino.
fokus, ditahan dua. Ditahan dua. Satu, dua. Menangkapnya kalau hitungan berapa? Saya tadi bilang berapa? 2 dengan 3 beda nggak? Uang sendiri dengan uang rakyat beda nggak? Istri sendiri dengan istri orang beda nggak? Suami sendiri dengan suami orang beda nggak? Uang kiriman untuk amanah apa uang untuk jajan beda nggak? Karena kalian sudah banyak didukung oleh nafsu, maka nafsu ini membeda. Padahal nangkapnya kalau hitungan 3. Tadi bilang berapa? 2. Selamanya Anda gak sukses kalau nafsu ini gak dikendalikan. Kesini mau kerja tetapi malah tidak jelas uangnya karena gak fokus, karena Anda tidak, mohon maaf, nafsu. Nafsunya nafsu belanja, nafsu itu semuanya. Ulang, 1. 2. Semuanya fokus. 1, 2. 3. Bisa menghindar tapi juga nggak bisa nangkap. Siapa yang bisa nangkap sekaligus bisa menghindar 7 jari. Kalau berjajar dua-duanya 7 jari, salah satu pasti bohong. Bisa nangkap aku. Bisa nangkap yang menghindar kok berjajar dua-duanya 7 jari. Biar otak kanan dan otak kiri kita seimbang. Sekarang ke kiri, satu tangan kiri. Satu tangan kiri. Ya, satu tangan kiri. Oke, 2 tusuk. Sekarang diturunkan dikit biar benar. Sekarang passwordnya, kata kuncinya saya ganti. Kalau Anda mendengar kucing, tangan kiri nangkap, tangan kanan menghindar. Biar otak kanan dan otak kiri kita seimbang. Kata kuncinya apa? 1, 2. Nah, ditahan 2. Ditusuk, Mbak mana? Nah, tusuk. Susah ngajar orang tua. 1, 2. Di dunia ini Tuhan menciptakan banyak makhluk. Di antara makhluk ada binatang berkaki 4. Yang kasih apa-apa saya mah ada binatang berkaki 4 yang dimusuhi oleh anjing. Binatang ini matanya sangat tajam, bulunya sangat halus, larinya sangat kencang. Dikoleksi banyak orang, kita jumpai di pinggir-pinggir jalan. Binatang ini sering berbunyi di malam maupun siang hari. Binatang ini bernama kuda.
Kelihatan kan? Hei, bisa nangkap, bisa menghindar. Jujur, Pak, jujur. Karena dia nggak konsentrasi ya. Kan saya konsen. Konsen, kamu konsen. Kata kuncinya apa? Kamu tadi bilang apa? Yang ditanya kok itu loh. Kamu yang gak konsen. Misamu dimakan ular, wong bodong aku. Kata kuncinya apa? Kata dibilang apa? Berarti nafsu kalian masih belum terkendali. 1, 2. Udah, ini nanti sampai sore konsentrasi. Selain kuda, ada juga binatang yang lebih kecil dari kuda, yaitu kupu. Yang ngomong kayak kupu-kupu terbang karena dikejar oleh kura. Kura-kura kadang-kadang takut dengan kumbang. Kumbang kadang-kadang takut juga dengan kutu. Aku enggak. Kata kuncinya apa? Kutu. Kadang-kadang takut dengan kuman. Kuman kadang-kadang nempel di kura-kura. Kuman ada di kupu-kupu. Kuman bisa juga nempel di kuman. Tapi jangan salah, kuman ada juga di kucing. Amalan dalam agama itu sulit dalam rangka mengendalikan nafsu. Maka amal yang pertama dilakukan ketika orang beragama adalah mengendalikan nafsu. Inna nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ini menghalangi orang untuk beramal agama. Nyatanya zakat malnya dengan zakat malnya lebih banyak mana? Kalau ke mall bawa uang besar bawa uang kecil? Kalau ada kotak infak cari yang besar apa yang kecil? Kalau keluar uang 100.000 sama 5.000, kok ada kotak infak yang dimasukkan yang 100.000 apa yang 5.000? Yang satu bagus, satu lecek. Yang masukkan yang lecek apa yang bagus? Hari ini mudah-mudahan ini bawa keberkahan bagi kita semua. Karena di tengah hirup pikuk orang berjalan lalu lalang gitu Pak. Tapi ada orang yang mau meluangkan waktu, harta, tenaganya untuk hadir di majelis taklim. Ini tanda berkah. Apa itu berkah? Berkah itu ada 4, tolong baik-baik, tolong bicara baik-baik. Anda tidak akan diberkahi. 1, berkah ini sifatnya ilahiyah. Makanya hidup Anda selamanya gak diberkahi kalau Anda lepas hubungannya dengan Allah. Maka tolong, sesibuk apapun jangan lupakan hubungan dengan Allah. Maka lihat apa-apa kaitkan dengan Allah. Lihat orang cantik, subhanallah. Lihat orang jelek, naudzubillah. Ya gajinya TKW yang lama-lama BNI, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya gaji orang yang diporoti jadi inali. Kenapa? Lihat apa-apa sebut nama Allah supaya ada berkah. Ketemu satu dengan orang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta berkah. Orang mau masuk rumah, Robbi anjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Ya Allah, bilah berkah di dalam rumah. Nanti kalau mau pulang, Anda pulang dari sini, lihat kampungmu, lihat rumahmu, ini doanya. Semuanya tirukan. Robbi anjilni
munjalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Coba separuh sini. Robbi anjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Saya lihat yang separuh ini jauh lebih cerdas daripada yang sini. Coba yang sini sudah. Betul. Robbi anjilni munjalan mubarakan. Enggak apa. Coba yang sini nih kelihatan separuh ini cerdas. Ulang ya. Robbi anjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Cerdas kan? Cerdas. Yang di sini. Robbi anjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Masih belum kenal. Coba sekali lagi supaya nanti keluar sini semuanya sudah dapat berkah. Amin. Dihafalkan setiap mau masuk rumah, masuk kampung kita, pulang dari luar negeri, lihat kampung kita, minta berkah ini. Robbi anjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Coba sini. Robbi anjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Pakai seragam agak cepat. Semuanya. Robbi anjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Orang mau lihat pernikahan, barakallahu wa alaika wa jama'akum fi khair. Minta diberkahi. Orang mau ketemu orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minta diberkahi. Orang mau makan nasi yang menanam petani, kalau makan disebut petani apa minta berkah? Apa petani matur nuwun, petani matur nuwun. Gimana kalau mau makan? Allahumma ini mau bubika minal khubuthi. Toilet itu Allahumma barik. Kalau mau pengajian gimana? Cari sandaran terus bismika. Ustaz yang di sini, yang di belakang udah sampai Sidratul Muntaha. Bangun dulu langsung billahi taufik. Kalau selama nggak ketemu suami, kok ketemu suaminya lama ditinggalkan, doanya gimana? Summu bukmun. Kenapa kok kita minta berkah? Karena hidup ini yang dicari adalah berkah. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan wa barokatan fil rizqi. Minta diberkahi rezeki. Karena gaji seperti apapun kalau nggak berkah nggak ada artinya. Mungkin Anda di Hongkong gaji sebulan 20-30 juta. Tapi kalau anak Anda sudah nggak nurut dinasihati, sudah hilang berkahnya. Suaminya galaknya setengah mati, sudah hilang berkahnya. Diberi duit malah dikawin mereka. Ada nggak yang seperti itu? Oh, berarti aku cuma diwingi. Memang wong lanang kadang-kadang suka egois, betul? Betul. Suka cari menang diri, betul? Betul. Suka merasa super, betul? Betul. Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Apa artinya keluarga mau gaji berapa miliar kalau keluarganya berantakan, sudah hilang berkahnya. Maka
yang dicari berkah. Gaji 30 juta boleh, tapi anak kena narkoba, suaminya kawin lagi, istrinya mentel, bawel, cerewet, cikis, makanya banyak tidur petang, orang menjuta pilih mana gaji 30 juta keluarga yang gak tenang dengan gaji 50 juta tapi keluarganya tenang. Apa itu berkah? Satu, berkah ini sifatnya ilahiyah, maka selamanya hidup Anda gak diberkahi kalau Anda lepas hubungan dengan Allah. Maka jangan lepaskan hubungan kita kepada Allah. Wis gajimu pirang miliar kalau nanti rasolan. Sepohon kayu daunnya lebat buahnya serta buahnya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Kontrakmu mau 1000 tahun di Hongkong kalau nggak sholat apa gunanya? Walaupun nggak hafal melegakan saya ikut malap-malap gitu. Bisa nyanyi. Nggak apa-apa. Biar saya lega itu loh, agak lifting itu kemana-mana. Sini, MC apa panitianya sini. Ini masih ada keluhan yang di luar nggak bisa masuk. Gimana caranya? Berdiri. Selamat siang sini. Para panitia selawatan dulu. Berdiri. Pimpin selawat dulu. Ustaz mana tadi? Ustaz. Tadi Pak siapa? Pak Mahmud. Ya kita ini juga nggak langsing-langsing kayak Spanyol. Ustaz yang mana ini? Ayo, panitia sini. Jenengan mareng ke puding itu apa? Ning kafe kula. Sana jenengan kula lho jenengan apa iki? Iki besok ana ya kita ngaji iki lho, Dek. Pengundi. Iki tasih besok kula malah geles iki Mbak, geles ngarep iku lho. Sing ijo niki. Arek iki ning nggone kene. Arek iki nggone kene sak nggone mbake. Tapi ana nek muni iki kok. Apa Mbak Kaya? Mbak Hah?
geser. Nah, maksimalnya. Tolong yang agak gemuk-gemuk dikepesin pakai jarum. Mriki, Pak. Sebelah mriki. Sudah? Sudah? Sudah yuk pulang. Lanjut. Masih fokus? Tangan kanan diangkat. Ini yang biasa ikut saya akan ketahuan fokus apa enggak gerakan. Saya dari tari sufi. Nanti kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter aturan kali nggak jatuh. Ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Bukan Anda digerakkan. Ini Allah sedang gerakkan tangan kita. Begitu kata Ibnu Arabi. Semua lihat saya. Ikuti perintah saya. Lebih kecil lagi. Kayak mau copot. Ada condong dikit. Tegakkan. Semua lihat saya. Ikuti perintah saya. Lebih lagi. Pegang dagu. Ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Saya suruh pegang apa? Dagu apa jidat? Tapi kamu gini terus. Karena lihat saya, betul? Makanya ada yang protes ketupat segitu aja marahnya luar biasa. Makanya saya datang semuanya minta foto karena sering lihat saya di TV, lihat saya di YouTube. Kalau saya siaran di radio, satu pun nggak ada yang minta foto. Yang kedua, kenapa ini yang cowoknya tidak hanya satu, tapi kok nggak diajak foto? Karena nggak pernah lihat di TV. Lumayan kamu 5 kali turun, itu ada yang 12 kali nggak turun. Kali turun karena dibuat dibanyain dagu. Gua kuing. Ayo tak ketiga. Ketiga, pentingnya pemimpin. Nyatanya pemimpinnya begini, semuanya begini. Adinu malakuhum. Agama itu tergantung siapa yang memimpinnya. Maka anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Magarun, Kauka, Getayangan, Dinari, sangat tergantung oleh orang tua. Maka anakmu jadi apa tergantung duduk di anak-anakmu. Bagaimana anakmu kamu biayai, anakmu kamu didik, jangan hanya dikirimi uang, tapi ditaruh di pesantren, disekolahkan, biar jadi anak yang soleh-solehan. Kenapa? Maka orang sangat tergantung oleh orang yang memimpinnya. Maka hari ini saya hadir sini, mohon maaf, saya ini mohon maaf, apalagi yang kemarin. Saya itu harus ke sini sementara saya ada panggilan untuk ke Jakarta itu yang jauh lebih. Saksinya istri saya. Ini istri sama istri saya.
dulu mahasiswi saya. Bu, berdiri, Bu. Masya Allah. Namanya Ulaya Ahdiani. Karena dulu kalau saya ngajar di UGM, ada wanita selalu duduk paling depan. Karena saya ngajar bukan nulis pelajar, saya malah gambar wajah. Saya lihat tidak senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikah itu. Nah, berarti judulnya mahasiswaku istriku dong. Tapi memang saya ancam, kalau nggak mau nggak saya luluskan. Dan sudah saya jadi ini anak ulama, anaknya orang kaya, terus di tengah kota juga, bekas pabrik batik, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikah. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini. Dulu saya mau ngambil TKW sini, tapi kok nggak ada yang warisannya banyak. Habis mau saya nikahi, tapi nggak tahu mana dagu, mana cik. Halo? Dan orang itu punya asas keterpengaruhan. Tolong semuanya fokus. Saya akan mulai pelan-pelan karena saya ini nanti jatahnya sampai sore. Hari ini saya akan bicara tentang bagaimana Sya'ban dan pra-Ramadan, nanti tentang bagaimana menjemput Ramadan yang sukses, Ramadan yang nanti akan gugur dosa-dosa kita, Ramadan yang akan meningkat derajat di surga nanti di sesi kedua sampai jam 10 malam. Iya, habis ini masih ada, habis itu kesehatan, jadi saya sampai 10 malam. Ini seandainya, ini komitmen. Seandainya saya siang ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau. Komitmen saya kesana. Dan saya nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijaya. Dari saya. Apalagi Bob dia kemarin datang nggak dia ini. Saya kemarin itu diundang, padahal barengan saya diundang ke Jakarta yang Masya Allah secara finansial bisa 10 kali, 100 kali lipat kalau saya cuma ke Jakarta. Tapi saya nggak bicara dengan finansial sama sekali. Sampai ke sini aja saya pokoknya beli tiket duluan, pokoknya apa dulu karena gagal. Akhirnya sampai sekarang tiketnya. Tapi apa demi teman-teman saudara di sini ini komitmen, maka tolong semuanya fokus. Halo. Sudah fokus. Di mana-mana kalau traffic light itu warnanya merah, kuning sama apa? Hijau. Kalau daun-daun itu warnanya apa? Hijau. Kalau rumput warnanya apa? Kalau kelapa masih muda warnanya apa? Kalau pisang masih muda warnanya apa? Kalau rumput di lapangan warnanya apa? Kalau daun warnanya apa? Kalau P3, partai P3 itu warnanya apa? Kalau traffic light lampunya merah, kuning sama apa? Jadi kalau pohon warnanya apa? Daun-daun warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Kalau masih muda warnanya apa? Jadi jerapah makannya sudah pernah lihat jerapah? Jerapah itu lehernya sama kakinya lebih panjang mana? Kalau makannya rumput, jadi kenapa makannya? Kalau kapas warnanya apa? Kalau kertas warnanya apa? Kalau tisu warnanya apa? Kalau kain kafan warnanya apa? Kalau mukena warnanya apa? Kain ikhram warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kalau tulang warnanya apa? Susu warnanya apa? Gigi kalau sering disikat warnanya apa? Kapas warnanya apa? Jadi sapi minumnya bawahnya sampai peragaan susu.
Banter salah ngarep dhewe. Jadi sapi minumnya jadi jerapah makannya jadi jidatnya mana jidatnya? Jangan jadi gini IBMI dan mau dagu ini kene bareng lagi ingat ini jidat jadi sekalian berkah sifatnya ilahiyah, maka selamanya Anda tidak dapat berkah kalau Anda lupa kepada Allah. Sesibuk apapun jangan tinggalkan sholat. Setuju ya? Sholatmu itu dalam keadaan apapun jangan tinggalkan. Walau sedang nyetir, walaupun sedang masak, walaupun apa, sholatlah sambil itu. Kalau memang nggak ada waktu sudah pakai itu. Panitia mana? Browsing sebentar. Surat Al-Baqarah ayat 239. Ayo, bentar, browsing masih ada paket datang nggak? Sampai Nggak di antara itu yang ada sinyal. Al-Baqarah 239. Ayo, yang sudah ketemu sini. Ayo, dibaca. Ayo. Terjemahannya siapa Bapak? Jangan tinggalkan sholat. Setuju? Karena itu yang akan Anda dapat berkah. Nanti 5 hal, 5 pahala di 5 tempat Anda dapatkan kalau Anda bisa menjaga bagaimana sholat Anda, hubungan Anda dengan Allah. Ini pertama penting. Kenapa? Karena bulan Sya'ban ini ada 5 nanti. 1. Bentar, ini Pak Jokowi telepon. Handphone suami itu harus bisa dipakai istri, handphone istri harus bisa dipakai suami. Kalau Anda suami istri, handphonenya di password, kemana aja dibawa, kemana-mana dibawa, kalau dipegang mama, dipakai istrinya aja marah-marah, itu udah nggak beres banget. Sampai ada orang sholat, handphonenya berdiri, pilih batalkan sholat daripada dengan sholat ini daripada diambil isinya duluan, mending batal aja sholatnya. Maka siapapun telepon, istri boleh. Dan nanti suamimu, kalau kamu telepon lihat nama di kontaknya. Kalau namanya itu jelas Anik, Wati, Kunti jelas. Tapi ditulisnya Bebek, Yayang, Cinta, My Love, oke, Anik. Tapi kalau namanya Mabes Polri, Mabes Polri, jelas jenenge Anik, ditulis Anik itu Mak Lampir. Ini jadi masalah. Maka kalau bisa handphone suami, kalau perlu handphone suami serahkan istri seminggu. Terus kamu beli lagi dengan nomor baru, simpen. Sudah ketemu surat Al-Baqarah 239. Dibaca, salah satu baca. Kalau dibaca terjemahannya beda. Ayo pakai mikrofon. Ya. Jika kamu takut ada bahaya, sholatlah sambil berjalan kaki. Sholatlah sambil jalan atau berkendaraan. Kemudian telah aman, maka ingatlah Allah. Sholatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Tapi kalau sudah aman, jangan sholatnya sambil jalan, sambil naik, sambil kendaraan. Jadi kalau memang betul-betul takut tuh kehilangan waktu, takut ini karena apapun, mungkin di situ macet segala macam, maka sholat sambil berkendaraan.
Seorang pilot sedang udah nggak usah pakai rukuk sujud, sudah biasa. Orang dalam keadaan takut sholat, maka jangan tinggalkan sholat. Masya Allah, Anda akan berkah hidupnya di dunia. Dia akan beres urusan kuburnya. Dia akan meniti sirat secepat kilat. Dia akan menerima catatan amal di tangan kanan dan masuk surga tanpa merasakan pedihnya akhirat. Maka saya betul-betul saya senang sekali hari ini sampai nggak muat tempatnya. Besok lain kali di lapangan Victoria Park. Dulu, mohon maaf, 15-20 tahun yang lalu saya kalau kesini selalu di Victoria Park dengan orang jualan pecel di sebelah belakangnya itu semua. Sekarang udah jauh, pecelnya juga jauh, sebenarnya jauh, makanya kenapa? Lain kali kalau itu saya sebulan 2 bulan sekali ke sini saya ini untuk apa ya? Bulan 6 tanggal 30 ya. Apa ini? Oh ya, ini bulan 6 tanggal 30 nanti datang lagi ya. Allah, nanti lebih seru lagi, lebih kalau perlu ini ada acara mukul-memukul, ada acara. Kalau belum dia nanti diadakan, ini ada hadiahnya umroh bareng saya. Bayarnya cuma 50% separuh aja, tapi umurnya di Jeddah. Ayo. Berkah itu satu, berkah itu sifatnya ilahiyah, maka jangan pernah Anda merasakan hidup ini kalau lepas dari Allah tidak ada berkah. Yang kedua, berkah tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Apa wujudnya? Anak muda dinasihati itu berkah. Suami yang menyenangkan istri itu berkah. Istri yang menyenangkan suami itu berkah. Karena banyak suami yang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Istrinya suruh kerja, suaminya enak-enak main-main, ada? Betul. Dan banyak istri-istri yang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami. Saya tanya jujur, Anda kalau mau kondangan, mau resepsi, mau jagong, mau perkawinan, kira-kira dandannya lebih bagus apa lebih jelek? Kami mawon. Kalau mau kondangan dua dan sampai kerudungnya 12 meter, dikumpulkan di tengah tadi. Kumpulan di tengah sampai Masya Allah. Jadi kalau jalan ke bawah sampah gitu. Bahkan ciputnya dalemannya nggak boleh lurus, miring separuh. Betapa kadang-kadang duduk tuh miring separuh. Bajak laut menurut. Begitu kalau keluar, tapi di rumah kadang-kadang suami datang daster. Bolong-bolong seminggu digantung, dibuka kantung, pakai lagi gantung. Daster di sini penting ini wolu. Kalau Anda tidak bisa membahagiakan suami Anda akan lihat bagaimana keluar sedikit, ya Allah, seksi-seksinya luar biasa. Bagaimana yang di luar situ, baju itu kurang bahan, yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang atas. Roknya mini-mini 15 cm, kasih belan 10 cm, 35 cm, jadi jaraknya dengan ibu kota negara Pancasila. Dilihat gimana, nggak dilihat ya gimana, kadang angin yang kenceng bunyi tir. Halo? Berkah artinya anak muda dinasihati, keluarga jadi sakinah, itu berkah. Berkah tidak bisa, yang ketiga, berkah itu tidak bisa diukur. Dan inti dari berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bulan Syawal ini bulan Sya'ban ini bulan 5 hal. Satu, Sya'ban ini ya. Sya'ban ini bulan dipindahkannya kiblat. Yaitu ketika itu Nabi Muhammad dan orang Islam sholatnya menghadap ke Al-Aqsa, maka turun surat Al-Baqarah ayat 144 di bulan Sya'ban ini. Untuk pindah kiblat artinya apa? Kata Ahmad Asyadi mengatakan
orang yang Sya'ban ini, karena Sya'ban ini banyak orang melalaikan. Kenapa melalaikan? Karena diapit oleh 2 bulan besar, yaitu Rajab dan bulan depan kita sudah Ramadan. Maka Sya'ban ini Rasulullah paling banyak puasanya, paling banyak baca Qur'annya di apa? Di bulan Sya'ban. Karena orang fokusnya di Rajab sama di Ramadan. Maka siapa yang beramal di bulan Sya'ban ini sedang diangkat amal-amal kebaikan. Maka Masya Allah ini bikin kajian di bulan Sya'ban. Ini sangat dicintai oleh Rasulullah. Dan Allah mengangkat kita dalam keadaan baik daripada kita main-main di. Kenapa? Karena ini Allah sedang mengangkat amal-amal baik kita. Kenapa? Karena orang dalam keadaan rugi kalau tidak dalam 4 keadaan. 1, kalau tidak di dalam keimanan. Halo? Ini fokus. Jadi sapi minumnya. Ini fokus. Kalau celana saya warnanya apa? Hitam. Kalau ini warnanya apa? Oranye. Hitam kuning. Kalau peci saya warnanya apa? Kalau celana saya warna apa? Kalau jas ini warnanya apa? Kalau celana saya warnanya apa? Kalau aspal warnanya apa? Kalau barang warnanya apa? Kalau mendung yang gelap warnanya apa? Kalau orang negro di malam hari warnanya apa? Sembut di kegelapan warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Peci saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu dalam batas toleransi yang saya tahan, pengen saya lanjutkan, tapi kok idenya semakin kamu mau mana? Mau dibeli tarung Jawa Timur ya Allah. Di Jawa Timur tuh kelelawar tidurnya waktu apa? Malam. Itu begitu. Ayo kalau mana ikan nyerane di gunung. Kamu ditinggalkan gunung. Di gunung tadi dan mana halo. Perpindahan kita. Mohon maaf orang dalam keadaan rugi kalau kecuali dalam 4 hal. 1, dia di dalam keimanan. Iman ini akan, mohon maaf, iman ini yang menjadi penentu selamat dan tidaknya manusia. Maka orang lahir masuk diadani masalah keimanan, mau mati lakinu mau takum bila ilaha illallah. Karena ini yang akan menyelamatkan kita. Maka wala tamutunna illa wa antum, jangan kamu beriman, jangan kamu, mohon maaf, mati kecuali dalam keadaan beriman. Jadi siapapun harus dalam keimanan. Kenapa ini penting? Karena semuanya gak ada artinya kalau gak ada keimanan. Halo? Orang kafir itu amalnya sebesar berapa puluh miliar, kalau dia tetap dalam kekafiran gak ada artinya. Anda beriman infak cuma 10.000, surga akan menunggu Anda. Amin. Maka ini keimanan jangan sampai lepas. Kedua dalam amal juga. Iman dijaga dengan 5 hal. 1, bi'ah yang hasanah. Tolong mulai hari ini buat suasana agama. Orang itu tergantung suasana. Nyatanya orang yang duduk di sini dengan duduk di Victor apa beda kan? Beda. Karena di sana tidak ada suasana begini. Tadi ada yang mau minta foto, pengen banget, tapi nggak pakai kerudung. Karena apa? Nggak ada suasana. Jadi apa? Ustaz, ya enak nggak pakai ini, pengen foto segala macam. Kenapa? Kalau di sini semuanya pakai kerudung, habis itu dilepas nggak masalah. Artinya paling tidak kan di sini ada suasana. Makanya orang tergantung suasana. Sampai saya suasanakan ada kelelawar tidurnya waktu ada suasana.
Yang kedua, diperlukan ditona teman dekat. Kalau kamu ingin beramal jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang kencing berikut ini. Tahu beser-beser duduknya di tengah. Biasa kalau pengajar itu pinggir di sana. Yang lain nggak bisa masuk, ini cuma orang biasa. Ini bensinnya itu merasa. Dulu malaikat Israel itu datang pada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sampaikan pada umatmu akan saya cabuti nyawanya satu persatu. Oh, semua orang tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang paling penting ya Israel, kata Nabi Muhammad, apa tanda-tandanya? Oh, banyak. Kalau memang banyak tanda-tandanya, maka bocorkan. Dibocorkan 3. 1, orang dekat dengan kematian itu kalau sudah berubah warna rambutnya. Jadi kalau sudah mulai tumbuh uban, maka dalam Islam uban nggak boleh cabuti. Kalau gitu disemir, malaikat tahu ini semiran apa enggak. Yang kedua, orang dekat dengan kematian kalau kena penyakit 15B. B pertama beser-beser. Mencintakan kematian. B berikutnya boyok. Yang pengajian nyender. B berikutnya sudah bingung, gak tahu mana dagu, mana jari. Ada kelelawar tidurnya waktu, ada sapi minumnya, ada jerapah makannya. Bingung. B berikutnya batuk. Tidak bisa mati. B berikutnya sudah mulai bawel, buta. B berikutnya mulai bau basu. Ngajak foto kedua ambil basu. B berikutnya tidurnya tidak berhadapan-hadapan. Bujuni nyusul turun malas bujuni. Kono turun jauh ke depan. B berikutnya mulai blabut, burem, buta, moco WA malah jodoh. B berikutnya mulai budek, nek telepon dari mulut ke telinga. Lo. Ini. Balani. Tidak harus kemana. Handphone di seluruh dunia ini untuk mikrofon, sini untuk speaker. Jadi pas. Video call ditempel ke ini. Ini petang banget kok banyak banget. Cegah dengan kematian. Dia harus cegah PPP kan. Di dunia bingung kan yang mau maju itu, untuk itu. Berikutnya nanti sudah mendekati asalnya lumpuh. Manusia itu dari tanah, makanannya di tanah, akan cenderung ke tanah, akan kembali ke tanah. Tanah ngasih buah, akan ditarik kembali. Buah jatuhnya kemana? Debu pun terbang, jatuhnya kemana? Ada satu tempat saya itu mangga buahnya melentek, kok habis, kok di tanah nggak ada, ini dicolong itu. Jadi jatuhnya kemana? Nah, ini kurang ngantuk, lalu menuju ke tanah. Mana yang mau ngantuk lonjak-lonjak. Bisa duduk dimakan ular, mau naik ngantuk produksi? Iya. Jijik. Tak pikir berdoa atau berzikir ternyata memproduksi aqua. Jawa Timur, Masya Allah.
Kendal gitu. Kendal. Yang dari Jawa Tengah tunjuk jari. Jawa Timur. Jawa Barat. Madura. Lampung. Medan. Lampung Tabikun. Lampung Rangli Tabikun. Medan. Boleh. Di Medan itu lawati budak rumah. Dalam keimanan kedua dalam amal sebenarnya. Halo. Diperlukan biak suasana kedua pintunan. Mulai hari ini cari teman-teman dekat. Anda tidak akan jadi keimanan Anda terjaga kalau tidak punya WA grup. Hari-hari, tiap hari harus ada tausiah. Satu ayat, satu hadis, satu tausiah setiap hari. WA grup yang isi ini mau diskonan, live aja. Mau kuliner, bucoknya masakan enak-enak masuk sudah live. Sekali lagi, maka mulai dari WA grup, mulai dari setiap hari ada yang makan. Waktu saya tinggal 5 menit. Nanti lanjut lagi. Terus jam berapa? Enggak. Sekarang jam berapa ini? Kan masih ada dulu. Ini belum apa-apa ya. Saya bilang ya, orang itu dalam keadaan rugi kalau kecuali dalam keimanan. Wal asr innal insana lafi khusr illa ladina wa amilus bi'ah, kedua bitona, ketiga walijah. Maka Anda harus punya guru-guru. Mulai hari ini ada apapun tanya pada ustaz, kiai, pada ajengan, pada ulama, harus ada. Di sini ada mungkin ada murabi, ada siapapun ustaz-ustaz yang tahu di sini. Ustaz-ustaz siapa, Anda harus tiap hari komunikasi. Supaya apa? Supaya tahu terpandu amal. Perlu bi'ah, suasana, kedua pitunan teman-teman dekat, perlu ustaz, kemudian perlu ilmu. Ngaji jangan hanya setahun sekali pas Wijayanto ke sini. Ngaji terus rutin. Kalau perlu bikin vlog ya, rutin supaya jaga kita. Berikutnya perlu doa. Karena tahu baik belum tentu dilakukan, tahu jelek belum tentu ditinggalkan. Gosip itu baik apa jelek? Jadi ada enggak teman-teman BMI yang suka gosip? Baca Quran itu baik apa jelek? Apa tiap hari kita baca Quran? Tahajud itu baik apa jelek? Tapi tadi malam semuanya tahajud? Sedekah ya. Ya, untung balik. Kalau nggak balik tak boleh. Jadi setor belum? Jadi saya ulang. Sekalian. Bulan ini adalah bulan di mana perpindahan bulan, maka perbaiki sholat. Ini hal yang sangat penting karena sholat akan melahirkan 5 hal di 5 tempat. 1, akan berkah rezeki ada di sini. 2, akan beres urusannya di alam kubur. Alam kubur itu ada 2 yang membuat Anda tidak sukses. 1, dimulai dari kencing. Nabi itu lewat dari kuburan sama sahabat, loh kok ada terdengar tangis. Itu orang yang disisa di kubur karena tidak beres kencing. Kencing itu ada 28 aturan. Kalau kencingnya nggak beres, wudhunya nggak beres. Kalau wudhu nggak beres, sholatnya nggak sah. Kalau sholat nggak beres, seluruh amal Anda nggak ada.
Makanya kencing aja diatur. Ada istinjaknya, ada istibroknya. Istibrok itu luntaskan. Luntaskan pun ada 3 cara. Satu dengan DM. Ayo semuanya. Kencingnya mampu. 2 dengan naik turunkan badan. Ketiga kalau laki diurut kemaluannya, kalau perempuan dipendek-pendek di atas supaya tidak ada cipratan nansis. Jangan main dicut atau ini udah kecil. Nanti lupa di kuning misalnya. Iya, udah tahu lah. Artinya apa? Supaya beres keramaian. Bahkan itu nanti aturannya ada 28, tidak boleh menghadap kiblat kalau di ruang terbuka. Bahkan itu pun harus ada istinja, ada istibrok. Itu pun tidak boleh di lubang binatang, itu pun tidak boleh, mohon maaf, di air yang mengenang. Semuanya ada aturannya. Jangan membuka sebelum dekat dengan tempat kencing. Umai gede, dibuka mobil. Terus jalan proteng, lato-lato. Terutama anakmu, kalau anaknya kencing di sini, anak cewek jangan cowok kok dibuka neng langsung diangkat, jangan dibukanya di sana. Malah nanti pamer kayak gini, malah buyuk aja. Ini kenapa? Karena ini diatur dalam Islam. Karena kalau kencing nggak beres, sok wudhunya nggak beres, wudhu nggak beres, sholatnya nggak beres. Yang kedua, hukul ibad, hubungan di antara kalian. Utang rambayar, memplang-memplang itu nanti akan jadi muflis. Siapa orang muflis? Orang yang bangkrut. Amalannya segunung, sholatnya, puasanya, semuanya. Tetapi dia tidak baik dengan tetangga. Karena dia utang nggak bayar, arisan memplang segala macam. Jalur kudung kan dilunasi, nah itu termasuk semuanya hal-hal yang hukum hak-hak hamba. Suka memfitnah, suka bikin hoax, suka iri, dengki, sei. Apa itu iri? Orang yang tidak suka kalau orang lain. Maka hari ini tidak ada door prize supaya kita tidak ada iri. Karena banyak penyakitnya BMI ini adalah, mohon maaf teman-teman guru migran ini, iri. Iri itu apa? SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini kalau ada dia, kok ini dapat mobil, kita kok dapat payung usia. Pengennya kita dapat mobil karena dapat pak. Kalau mobilnya tabrakan, rasain, syukurin mood biar. Sekarang untuk menutup, habis ini kita ada kelas surban katanya, itu dibaca surat Al-Imran ayat 120. Orang itu jangan, semuanya jangan ada penyakit ini. Orang yang SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Al-Imran 120. Al-Imran 120, ini penyakitnya orang BMI. Nek bujune ngomong lurus semut karo Al-Imran senengkala aku malah karo kae buat tinggal ngomong. Udah, ayo dibaca pelan-pelan. Mana mikrofonnya? Pakai mikrofon. Pakai mikrofonnya dinyalain. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Kalau kamu dapat kebaikan, dia Tetapi sedih. jika kamu tertimpa bencana, Kalau kamu ditimpa pelan-pelan, harus diterangkan bahwa kita menunggu alon-alon kok nafsu banget tuh apa dibujuk istri saya itu udah 3 anaknya saya istri saya itu 3 kan istri itu berapa? Kalau 1 is 1, kalau 2 is 2, kalau 3 is 3. Iso bahasa Inggris orang? Is 1, is 2, is 3. Jadi istri berapa? 3. Makanya Rasulullah itu ditanya, siapa yang paling dihormati dalam hidup saya? Ibu, kemudian siapa? Ibu. Kemudian siapa? Ibu. Kemudian
siapa? Ibunya berapa? 3. 1. Sampai di sini paham? Jadi setuju dengan poligami? Berarti nggak paham. Nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa matematika, nggak bisa berhitung, nggak tahu mana dagu, mana jidat. Kelelawar tidurnya waktu, jerapah makannya, sapi minumnya, dan kabel ulang, pelan-pelan, ya. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Hati-hati kalau kamu sedih kalau ada orang bahagia. Karena itu penyakit hasad. Iya kumbal hasad. Kata Nabi, hati-hati kalau kamu ada iri, dengki, serai, dawet, panas, ten, opai, dua, tujan, jurong, merpatu, latu-latu, namimah, bagian centil, medit, demit, kalau kamu ada orang lain baik, senang, kamu malah susah, itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Iya kumbal hasad. Kata Nabi, mereka bahagia, kita sedih. Sebaliknya, lanjut. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira Kalau dia karena ada bencana, rasain, syukurin. Nah, saya ini naik shelter lah, naik shelter saya ini, tidaknya mutar ya. Nah, tapi kalau ada orang begitu, gimana sikapnya? Terus, jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. maka kamu tetap sabar, bertakwa, jangan membalas itu sebenarnya dengan kejelekan. Jadi lagi, ini baru pertama tentang mohon maaf, itu nanti dalam keimanan, 2 di dalam amal soleh, bagaimana memproduksi amal soleh, 3 nanti dalam kesabaran, 4 dalam kebenaran. 4 inilah nanti yang akan orang sukses. Hari ini baru 1 poin tentang Sa'ban ini, turunnya ayat mengenai perpindahan kiblat. Yang kedua, turun mengenai sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu Surat Al-Ahzab ayat 56 itu turun pas bulan Sa'ban. Maka mari kita berselawat sambil serban, karena ini turunnya pas bulan Sa'ban. Kita selawat sambil ada serban. Mau klik untuk silakan. Suatu. Oke, para jemaah sekalian, sambil kita berinfak tentang sedekah, mari kita bersalawatan ya. Allahumma shalli wa sallim ala ruhi sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Allahumma shalli wa sallim ala jasadi sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Apa ke? Wajah
bulan Sya'ban ini bulan yang banyak orang melalaikan, maka orang yang beramal di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dimuliakan, sebagaimana orang dalam keadaan lalai ketika kita ini tahajud. Kenapa tahajud di bulan sholat yang sangat dimuliakan? Karena banyak orang lalai, banyak orang tidur. Makanya Rasulullah paling banyak puasa di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban. Bahkan Rasulullah itu paling banyak baca Quran. Dulu para sahabat kadang-kadang beberapa tabi'in menutup pintu toko-tokonya untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena ini bulan Sya'ban juga diturunkannya tentang perpindahan kiblat. Bulan Sya'ban juga ada perintah untuk nanti menjalankan puasa, itu dimulai dari bulan Sya'ban. Maka Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal, bulan perpindahan kiblat, bulan yang menjadi mulia keistimewaan karena diapit oleh dua bulan, yaitu Rajab dan Ramadan. Nanti akan saya lanjut bagaimana kita supaya puasa kita kamin soimin
laisa lahu min siyami illa ju'alatos. Berapa banyak orang melewati Ramadan tapi dia tidak mendapat apa-apa kecuali harus dan lapar karena tiga. Satu, dia selama bulan Ramadan dia tidak dapat ampunan. Celakalah orang yang melewati Ramadan tapi dia tidak dapat maghfirah. Maka nanti akan sesi berikutnya kita akan bicara tentang apa yang harus kita siapkan selama Ramadan. Yang karena sahabat dulu kalau menyiapkan Ramadan 6 bulan. Persiapan apa? Persiapan harta, persiapan ruh, persiapan segala macam. Maka mulai siapkan hari ini. Maka celakalah orang yang mempunyai orang tua tapi dia tidak bisa mendapatkan jalan surgawi dari orang tua. Maka perbaiki hubungan kita kepada orang tua. Nanti luar biasa. Kalau kita kalau kita agak beres hidup kita, koreksi dulu sholat kita. Jangan-jangan ini kok serba kena tipu, kena ini segala macam, mungkin sholatnya nggak beres. Dua, hubungan orang tua. Bagi yang belum punya anak, belum merasakan, tapi kalau punya anak luar biasa. Bagaimana orang tua itu? Halo? Siapa yang pernah punya anak? Saya tanya, kalau anaknya sakit, orang tuanya ikut sakit, betul? Tapi orang tuanya sakit, anaknya ikut sakit? Maka hati-hati kepada orang tua. Saya hafal ayat mengenai orang tua itu jauh sebelum nikah, tapi saya paham setelah anak saya nikah, setelah saya nikah. Dan betapa ketika istri saya harus keluar negeri, karena istri saya dosen bagian kerja sama luar negeri, jadi istri saya harus ke Cina, ke Jepang, ke Yordan, kemana, pokoknya tiap tahun dia harus pergi, maka kesempatan kesabaran saya ajak sini. Walaupun saya kalau kesini ya banyak, ya dia workshop, suaminya work, isinya shop. Ini setiap lewat Sasa itu lewat Sasa langsung Sasa. Kemarin udah mampir lagi. Gak apa-apa, sebaik-baik suami yang bisa menyenangkan istri. Ya. Nah, betul, makanya biarin aja. Toh dia punya gaji sendiri belum. Nah, jadi sekali lagi celaka. Anak sakit sampai saya berdoa, ya Allah, yang sakit saya saja, ya anak saya sehat. Anak sampai orang tua menggantikan anaknya sakit. Tapi jujur ada yang menggantikan orang tuanya. Orang tuanya udah stroke, udah Parkinson, sudah tremor. Ya Allah, yang stroke saya aja itu. Biar orang tua saya bisa kerja di Hong Kong. Saya orang daerah. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Saya pernah melihat seorang ibu, anaknya sakit waktu bayi, waktu pilek, dia nyedot umbele anaknya. Ada yang pernah? Ada. Tapi jujur, siapa yang sini, siapa yang mau nyedot umbele bapaknya? Ada yang mau? Bapak pilek, Pak, kita sedot umbelmu aja. Kalau anak kita itu kalau anak kita itu mengeluarkan najis, mohon maaf, pipis, BAB, BAK, kita bersihkannya dengan ikhlas, betul? Giliran orang tuanya yang sakit, pilih bayar perawat untuknya, betul? Yang di Hongkong ini rata-rata yang bersihkan itu anaknya sendiri apa bayar orang? Padahal dulu waktu dia bayi, yang bersihkan siapanya? Orang tua. Begitu orang tuanya pilih bayar orang Indonesia untuk pilih bayar orang Kendal. Ini boleh. Maka hati-hati pada orang tua. Dan celakalah orang yang disebut nama Rasulullah tapi dia tidak mau bersolawat kepada Dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini karena kita harus break sholat dulu. Misalnya kasih sholat dulu. Nanti akan saya sambung, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu. Insya Allah sekali bulan 6 saya akan kesini tanggal 30 Insya Allah. Boleh nggak dari sini? Boleh. Ketemu lagi ya? Ya Allah. Ya Allah. Depan.
Sejak tadi kalau nenek ini ngarep dhewe. Besok lain kali, bulan 6 dia, dia sing ngarep sing bening-bening. Sing bau parfum sing ambu-ambu nang bumi. Bar semak wis kayak ngomong. Ya, sampai ketemu nanti. Sama-sama saling memaafkan. Allahumma waffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sholat di atas. Ini nggak muat untuk saya, berarti beberapa atas ya. Ada yang makan, ada sholat ya. Yang punya lauk-lauk enak nanti serahkan ke. Jangan pare. Jangan pare. Pak Ubu. Punya Ubu. Matanya.